Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mubarak ini untuk sama-sama mengkaji ajaran Islam yang agung, ajaran Islam yang mulia yang dibawa oleh Nabi kita Khalilullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini, saya ingin mengulang sedikit materi yang sudah kita bahas pada kesempatan malam Kamis yang lalu. Kita telah membahas tentang keutamaan akhlak yang mulia. Banyak dalil yang kita sebutkan yang menunjukkan keistimewaan dan keutamaan akhlak yang mulia. Bisa enggak atau masih ingat enggak kita 3 saja keutamaan akhlak yang mulia? Ada yang masih ingat? Keutamaan akhlak yang mulia. Kemarin kita sebutkan banyak sekali. Ada yang bisa sebutkan 3? Ada hadiahnya. Masih ada yang ingat? Silahkan kalau ada yang masih ingat. Antum di belakang boleh? Tafadhal. Yang belakang maju juga boleh. Tayyib. Ada yang masih ingat? 3 saja. Apa keistimewaan akhlak yang mulia? Kita ingin berakhlak mulia. Kalau kita nggak tahu keistimewaannya atau lupa, gimana kita mau semangat untuk belajar tentang akhlak mulia, apalagi mengamalkannya? Misalnya tanya antum, apa keistimewaan kayu gaharu? Orang semangat cari kayu gaharu karena apa? Karena tahu keunggulannya, keistimewaannya. Apa contohnya? Harganya mahal, ya kan? Baunya harum, ya. Di sebagian tempat jadi prestis. Nah, sekarang akhlak yang mulia, supaya kita semangat untuk belajar akhlak ini, supaya kita semangat juga untuk mengamalkannya. Ada yang bisa menyebutkan pertama? Apa yang satu? Tafadhal akhi. Yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang paling dekat majelisnya. Yang paling dicintai oleh Rasulullah dan yang paling dekat majelisnya di hari kiamat, yang berakhlak mulia. Betul, itu 2. Sudah 2. Yang paling dicintai oleh Rasulullah, kita ingin dicintai oleh Rasulullah tidak? Ingin kan? Ingin dekat dengan Rasulullah atau sebaliknya ingin jauh? Ingin dekat. Caranya gimana? Berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Satu lagi anak kasih antum hadiah. Itu 2 tadi, 1 hadis tapi 2 keutamaan. Barakallahu fik. Tafadhal. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah takwa dan akhlak yang
mulia. Artinya akhlak mulia ini salah satu sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke surganya Allah. Taib. Pertanyaan yang kedua, keutamaan yang lain masih banyak. Yang paling berat timbangannya di timbangan amal soleh akhlak mulia. Barometer baik buruknya orang, yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, terutama kepada keluarganya. Ya. Iman seseorang diukur dengan akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa kata Rasulullah? Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Taib. Kemarin kita sebutkan 4 pilar akhlak mulia. Ada yang ingat? 4 akhlak mulia. Yang keempat hal itu merupakan pilar akhlak mulia. Kalau orang ingin berakhlak mulia, hendaklah dia memulai dari 4 hal tersebut. Dan orang yang memiliki 4 hal tersebut, menghiasi dirinya dengan 4 akhlak tersebut, maka niscaya akan mudah baginya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Masih ingat? Ini pondasi yang sangat penting dalam masalah akhlak yang mulia. Ini perlunya nulis. Ya. Kalau antum kayak Imam Syafi'i, Masya Allah, dengar langsung hafal, tidak perlu nulis. Ya, kalau kita, masih perlu nulis, berarti catat. Iya. Kadang kita sekarang Masya Allah dengan fasilitas yang serba mudah, akan direkam Ustadz. Ya direkam tapi nggak akan didengar lagi masalahnya. Ya, atau jarang mendengar lagi. Ya, jarang murojaah kita. Ada yang ingat 4 pilar akhlak mulia? Tafadhal akhi. Antum yang angkat tangan tadi, silakan. Pakai songkok. Ya, peci hitam, tafadhal. Taib. Hasan, yang kedua? Itu yang pertama, satu saja, nggak usah dijelaskan, nggak usah dirinci. Satu, menjaga lisan, mengontrol lisan. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua, menjaga emosi ketika lagi marah. La taghdab. Oke. Yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Ahsan. Yang keempat, membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, kedongkolan, terutama kepada sesama kaum muslimin. Ya, hilangkan sifat dengki, hasad, ya, bersuudzon kepada sesama kaum muslimin dan hal-hal lain yang buruk lainnya. Tafadhal. Silakan. Barakallahu fikum. Taib. Untuk malam ini kita akan membahas tentang akhlak mulia yang sangat agung. Masih lanjutannya akhlak mulia, yaitu apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di situ mungkin temanya ditulis apa? Ibu dan ayahmu adalah pintu surgamu. Ya. Mengapa birrul walidain itu begitu penting? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan dan memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, kitabnya Imam Bukhari itu banyak, bukan Sahih Bukhari saja, ada Al-Adab Al-Mufrad. Kalau kitab Sahih Bukhari, para ulama dan kaum muslimin secara umum mereka sepakat bahwasanya Sahih Bukhari itu hadis-hadis yang ada di dalamnya semuanya sahih. Hanya ada 1 atau 2 yang diperdebatkan, tetapi hasilnya sahih juga. Adapun Al-Adab Al-Mufrad, ini kitab yang lain yang disusun tentang adab, tentang akhlak. Dan memang beliau tidak mensyaratkan semuanya sahih hadis yang ada di situ. Tetapi banyak hadis-hadis yang sahih yang ada di dalamnya. Al-Adab Al-Mufrad
kitab ini beliau awali dengan banyak bab yang menjelaskan tentang birrul walidain. Ini seakan-akan beliau ingin menegaskan kepada kita bahwasanya ketika kita berbicara tentang akhlak, kita berbicara tentang adab, maka orang yang paling berhak untuk kita beradab kepada dia, berakhlak mulia kepadanya, siapa? Kedua orang tua kita. Allah dan Rasulullah tentu ini yang pertama. Kita berbicara manusia secara umum seperti kita. Kedua orang tua kita adalah manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Maka sangat keliru manakala ada orang yang dia mungkin baik, suka senyum, bertutur kata manis dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, dengan koleganya, tetapi dengan orang tuanya suka bentak-bentak. Dengan orang tuanya suka angkat suara. Ini keliru. Patokan kita, seseorang ini dianggap baik atau tidak, manakala dia baik akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyandingkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah yang paling utama yang merupakan haknya Allah, yaitu perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira." Allah tegaskan dalam surat Al-Isra ini, dalam ayat ini, wa qada rabbuka, dan Rabbmu. Siapa Rabb kita? Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, hanya kepadanya saja. Ini perintah yang paling utama di dalam Islam, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Bahkan Allah utus semua nabi dan rasul, misi utamanya adalah mengajarkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Dan telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, kata Allah. Misinya apa? Untuk mengajarkan kepada umat mereka agar mereka an i'budullah, beribadah semata-mata hanya kepada Allah, dan meninggalkan semua bentuk tagut, semua yang disembah selain Allah. Ini kewajiban yang paling utama. Bahkan kita diciptakan oleh Allah tujuannya ya untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Ketika Allah menegaskan tentang hal ini, Allah tambahkan dalam ayat ini, Allah tegaskan ada kewajiban yang begitu agung. Setelah setelah taat, beribadah hanya kepada Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua kalian, kepada ibu bapak kalian, wajib bagi kalian untuk berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Wabil walidaini ihsana, ini wajib, perintah. Kita diperintahkan, orang tua kita, bahkan dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan wajib bagi kita untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua selama di dalam ketaatan. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain itu gimana? Berbakti dengan berkata
yang sopan, santun, tidak mengangkat suara kita. Berbakti dengan membantu orang tua kita apa yang dia butuhkan, selagi kita mampu, baik secara finansial ataupun tenaga kita, pikiran kita. Ini di antara bentuk bakti anak kepada kedua orang tuanya. Jangan sebaliknya karena kita merasa sudah lebih pintar, pendidikan kita lebih tinggi, gelar kita lebih banyak, kita hobinya mendebat orang tua. Ini tidak benar. Kalau ada seorang talibul ilmi yang semakin dia lama mengaji, lama belajar, tetapi semakin pintar membantah orang tuanya, kerjaannya mengajak berkelahi dengan orang tuanya, maka ini ada masalah dalam belajarnya dia. Imma yang dipelajari yang keliru, yang mengajarkan, atau dia sendiri yang keliru. Karena seseorang semakin dia faham ilmu, kata para ulama, orang yang pandai, yang berilmu, benar-benar berilmu, maka dia semakin takut kepada Allah dan semakin sayang kepada sesama manusia. Dan manusia yang paling berhak kita sayangi, paling pantas kita sayangi pertama siapa? Kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Maka Allah tadi katakan ihsana, ini wajib. Imma yablughanna indakal kibar. Ini fase yang sangat rentan, kata Allah, ketika salah seorang di antara mereka, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, ibu bapakmu tadi salah satunya atau keduanya ketika sudah berusia lanjut berada di bawah pengurusanmu, tanggung jawabmu, artinya tinggal di rumah kita. Tinggal di rumah kita. Pertama, ini menunjukkan semestinya orang tua itu ketika dia sudah lanjut usia, sudah sulit mengurus diri sendiri, maka dia diurus oleh anak-anaknya. Bukan dititipkan di panti jompo. Saya pernah dapati seorang yang curhat ke saya, Ustadz, orang tua kami ini ngotot mau ke panti jompo. Ya. Ternyata setelah kita tanya setelah ini, dia tidak tahan dengan kelakuan anak-anaknya. Ya. Maka jangan sampai, meskipun kita tidak mengatakan, Bu, mari saya antar ke panti jompo, tapi sikap kita, perilaku kita menunjukkan kita tidak menghormati beliau. Kita tidak menghargai beliau. Keberadaannya beliau tidak berarti bagi kita, sehingga orang tua tadi memilih, tidak apa-apa saya di panti jompo saja. Ini berbahaya. Maka Allah katakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan kata uff. Kata para ulama, terutama para mufassirin, seandainya ada kedurhakaan yang lebih ringan dari kata kepada orang tua, maka akan disebutkan dalam Al-Quran. Kita berbicara, berdialog dengan orang tua, lantas kita bilang, bapak ini tidak tahu, ibu ini, terlarang di dalam Al-Quran. Seandainya ada yang lebih ringan dari itu, maka itu pun terlarang. Maka tidak heran dulu, di antara ulama-ulama kita, atau di antara salaf, mereka ada yang bahkan tidak berani makan semeja dengan orang tuanya. Kenapa? Saya takut kalau saya makan bersama dengan ibu saya satu meja, kemudian saya mengambil lauk atau makanan yang padahal makanan itu sudah duluan dilihat ibu saya, cuman kalah cepat. Saya takut dengan itu dia kecewa terhadap saya dan saya akan menjadi anak durhaka. Mengatakan saja nggak boleh.
ya. Apalagi melototi. Ya. Kadang sekarang kita ya banyak anak-anak muda yang ketika dinasehati ya, berbeda pendapat dengan orang tuanya, marah-marah sampai dia melotot kepada orang tuanya. Ini kedurhakaan. Apalagi sampai mukul, apalagi sampai menyakiti dengan cara yang lebih parah dari itu. Inilah indahnya Islam. Di luar sana ada orang yang kalau ingin bertemu anaknya, bertemu cucunya, dia harus buat janji dulu. Nah, ibu mau menjenguk cucu-cucunya ibu, boleh enggak? Dalam Islam tidak. Islam menganjurkan kepada kita berbakti kepada orang tua kita, kepada bapak ibu kita, terutama di saat mereka di usia senja. Kondisi yang rentan bagi mereka. Tidak boleh kita menyakiti mereka dengan kata-kata yang sedikit atau kata-kata yang kecil. Kata saja nggak boleh. Wala tanharhuma. Kemudian Allah tegaskan jangan sekali-kali membentak mereka. Jangan sekali-kali membentak mereka. Tapi apa yang harus kita lakukan? Wa kullahuma qaulan karima. Namun ucapkanlah kepada keduanya, kepada ibu bapakmu, ucapan yang mulia. Kita kalau bicara dengan orang yang kita hormati, bicaranya sembarangan, asal bunyi, asal ngomong seperti teman kita, atau kita pilih-pilih kata. Pasti berusaha memilih kata yang terbaik, kata yang sopan, yang pas, yang di situ menunjukkan penghormatan kepada orang yang kita ajak bicara. Kalau itu adalah orang yang kita hormati. Dengan bos kita bicaranya, kita hati-hati, kita atur. Pilih diksi atau pilih kata yang bagus. Maka kepada orang tua kita harus lebih baik lagi. Maka Allah katakan wa kullahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada ibu bapakmu perkataan yang mulia, bukan sekedar baik, yang menunjukkan bahwasanya kita benar-benar menghormati, memuliakan ibu bapak kita. Kenapa demikian? Karena ibu bapak kita ini adalah pintu surga kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. In syi'ta fa'adi'hu awihfadhu. Bapak itu adalah pintu surga yang paling tengah. Sekarang pilih, mau disia-siakan pintu surga itu atau jaga dan manfaatkan dengan baik. Bukankah Rasulullah SAW juga menegaskan dan mendoakan kecelakaan yang diaminkan oleh malaikat Jibril bagi siapa? Man adraka walidayhi aw ahadahuma indal kibar walam yadkhul jannah. Orang yang Allah beri kesempatan bertemu bersama dengan orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya di saat orang tuanya sudah tua, tapi dia tidak masuk surga gara-gara itu. Padahal orang tua ini pintu surga, jalan untuk masuk surga bagi kita, tapi tidak dimanfaatkan dan sehingga kita tidak masuk surga, maka ini pertanda kebinasaan bagi kita waliyadzubillah. Maka Rasulullah mengatakan bapak itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau bapak begitu agung, maka ibu lebih agung lagi. Kenapa? Karena dalam kita berbakti, yang paling pertama adalah ibu dulu. Rasulullah pernah ditanya, man ahakun nas bihusni sahabati ya Rasulullah. Apa kata beliau? Ummuk, thumma man, thumma ummuk, thumma man, thumma ummuk, thumma man, thumma abuk. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti saya, untuk saya berbuat baik kepadanya, kata beliau. Ketika ditanya, beliau menjawab apa? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Yang keempat baru bapak.
Para ulama menjelaskan mengapa ibu disebutkan haknya 3 kali baru bapak. Karena ada jasa dan perjuangan ibu yang tidak bisa dan tidak dilakukan oleh bapak. Beratnya ibu ketika mengandung. Bapak tidak ada yang ngandung. Ya, coba bapak-bapak ntar pulang. Ya. Ustadz tidak sedang mengandung ya. Tapi coba bawa apa biasanya? Yang buah lah, buah melon atau apa, diikat di perutnya, ya. Nggak usah 9 bulan, 3 bulan aja bisa. Nggak boleh dilepas, ya. Mau tidur di bawah, mau makan di bawah, ke kamar mandi di bawah, ya. Orang tua, ibu yang mengandung kita tidak bisa kita, ya, membalas jasanya. Kemudian jasa beliau ketika melahirkan. Ketika melahirkan, bapak nggak melahirkan, paling dia menunggu gelisah, ya, tapi tidak melahirkan. Kemudian ketika menyusui dan menyapih, maka kata para ulama, disinilah mengapa ibu memiliki hak 3 kali yang lebih, ya, harus didahulukan, yang lebih dan harus didahulukan. Karena 3 hal tadi yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Tapi bukan berarti bapak lantas di nomor 2 kan, tidak. Bapak juga punya jasa yang sangat besar, yang bahkan, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu itu aslinya punya bapakmu. Kita milik bapak kita. Maka kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita sebaik-baiknya. Ada satu contoh. Seorang pemuda, dia pergi dari Yaman ke kota Mekah. Dia tidak punya harta yang banyak, tapi dia ingin membawa ibunya untuk berhaji. Tidak punya kendaraan untuk membawa ibunya, maka dia panggul ibunya, dia bopong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tawaf pun demikian. Di perjalanan, namanya orang tua yang sudah lumpuh, tidak bisa jalan, kadang ingin buang hajat, harus diangkat. Bahkan terkadang belum sempat sampai ke tempat untuk bisa buang hajat, dia buang hajat di badannya anaknya. Diceritakan semua itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepada Abdullah bin Umar. Nanti kisahnya kepada Umar yang lain. Kepada Abdullah bin Umar, dia bertanya, "Ya Ibn Umar, hal adaitu haqqa ummi?" Apakah yang saya lakukan tadi sudah bisa menebus jasanya ibuku? Maka apa kata beliau? La wala zafratan min zafaratiha. Sama sekali tidak. Bahkan yang engkau lakukan itu tidak bisa menebus satu rintihan ketika ibumu sedang melahirkanmu. Kenapa? Rintihan ibu kita ketika melahirkan kita, konsekuensinya, risikonya apa? Risikonya kematian. Bahkan meskipun sekarang teknologi udah canggih, ya, tidak jarang kita dapati orang yang meninggal karena apa? Melahirkan. Taib. Berapa menit lagi? Taib, barakallahu fiik. Kalau begitu ini muqaddimah ya untuk birrul walidain, ya. Jadi kemudian ayat tadi, atau kita lanjutkan kisah tadi, wala zafratan min zafaratiha. Dalam riwayat Umar bin Khattab mengatakan, dulu ibumu mengasuhmu, menggendongmu, kamu juga buang hajat pada kadang tubuh ibumu, tapi saat ibu melakukan dengan bahagia, dengan ceria, dengan riang, mendoakan supaya antum panjang umur, cepat besar. Sedangkan kita, kalau kita dengan orang tua, ada yang mendoakan supaya orang tua kita cepat besar? Tidak ada. Ya. Paling banter kita doakan panjang umur, tetapi realitanya apa? Sudah tua. Paling kalau orang bermasalah dengan orang tuanya, sabarlah. Berapa lama kita, ya, harus bersabar kepada orang tua kita? Enggak terlalu lama.
Oleh karena itu, para ulama mengatakan tidak bisa seorang anak menebus jasa kedua orang tuanya. Kecuali dalam hadis disebutkan, kalau orang tuanya adalah budak, kemudian dia beli dan dimerdekakan, barulah bisa menebus jasa orang tuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi karena ini baru muqaddimah. Pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang birrul walidain dan contoh-contoh ya dari bakti kepada kedua orang tua. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.